Cerita diawali dari seorang bocil yang bernama Suhei lagi jalan pulang. Lalu ibunya Mbak Akiko nyamperin dan ngeliat luka di kaki anaknya itu. Saking sayangnya sama sang anak, Akiko langsung aja ngejilat luka anaknya itu. Terus Akiko ngajakin Suhei buat seneng-seneng nih. Iya betul, dia ngajakin tuh bocil ke kolam renang. Buat renang, bukan yang lain. Nggak usah lu. Lanjut. Selesai renang, mereka berdua datengin rumah orang tua Akiko. Ternyata Akiko ini bermaksud buat minjem duit ke orang tuanya. Tapi karena Akiko udah sering minjem duit dan gak pernah dibalikin kayak Nema, tentu aja ditolak sama orang tua dan adiknya. Karena cuma dapat duit kepengan, Akiko cabut lalu ngajak Suhei buat main pacinku, berharap bisa dapat duit banyak dari sana. Ternyata gak bisa menang juga. Sampai tiba-tiba Akiko ngeliat cowok yang lagi asik main game. Dideketin deh tuh, dan mereka berdua mulai ngobrol. Malamnya, Akiko ngajakin tuh cowok yang bernama Ryo ke apartemennya. Di sini, Ryo bilang kalau dia mau balik pulang ke kotanya, Nagoya. Tapi nggak tahu karena gatal atau gimana, Akiko ini maksain Ryo buat nginep di tempatnya dan ngomong kalau besok bakalan ikut Ryo ke Nagoya. Besoknya, Akiko nyamperin temennya yang bernama Ujita buat minta tolong nitip Suhei karena Akiko mau ikut Ryo balik ke Nagoya dan pergi ninggalin Suhei. Dan kalau dilihat, nih cowok kok kayak nggak tahan banget tuh buat nyosor si mbak-mbak janda. Gak lama, Akiko manggil Suhei dan nyuruh buat ikut ke rumah Ujita selama dia pergi ke Nagoya. Tapi Ujita nggak ngajakin Suhei ke tempatnya dan cuma bawain makanan instan buat Suhei di rumahnya. Ya karena nggak ada gas di rumahnya, Suhei jadi nggak bisa masak makanan instan itu. Alhasil, mie instan pun dikremus mentah-mentah. Kayak masa kecil Caidin. Lanjut, tiba-tiba telepon Suhei bunyi, ternyata dari ibunya. Suhei minta ibunya buat cepet pulang, tapi Akiko malah nyuruh Suhei buat ngirim duit. Alasannya sih buat ongkos pulang. Kelar telepon, Akiko ngelanjutin pesta lagi bareng Ryo dan temennya, sementara Suhei nyari ATM buat ngirim duit ke ibunya. Shit, mak kampret nih emang. Besoknya, Akiko pulang ke rumah sama Ryo. Jengkel karena listrik rumahnya mati, Akiko nanya ke Suhei apa dia nggak dirawat di rumah Ujita selama kepergiannya. Suhei bilang kalau Ujita nggak ngizinin dia tinggal di rumahnya. Ngedengar itu, Akiko jadi mikirin sesuatu yang mencurigakan nih men. Gak lama, Akiko ngajak Ujita buat ketemuan di restoran. Singkat cerita, Ujita nyamperin Akiko dan Suhei yang lagi makan dan gak merhatiin Ryo yang juga lagi makan di sebelah mereka. Ngeliat Ujita, Akiko tiba-tiba aja nuduh Ujita kalau dia udah ngelecehin Suhei. Lalu, Ryo mulai neriakin perbuatan cabul Ujita di restoran dengan maksud buat ngancem Ujita. Bener aja, karena takut ancaman mereka, Ujita lalu ngajak mereka untuk ngobrol di rumahnya. Sesampainya di sana, Akiko minta duit 100.000 yen ke Ujita buat nyelesain masalah. Ujita lalu pergi ke kamar atas buat ngambil duit. Tapi dia diam-diam nguping obrolan Akiko dan Ryo yang ada di bawah. Karena ngerasa kalau Ujita kelamaan ngambil duitnya, Ryo akhirnya nyusulin ke atas tuh. Terus terjadilah keributan di atas. Karena penasaran, Akiko nyusul ke atas dan syok pas ngeliat Ujita udah bersimpah darah dengan pisau nancep di perutnya. Akhirnya, Akiko dan Ryo mutusin buat melarikan diri keluar kota, tapi kali ini Suhei juga diajak. 2 minggu kemudian mereka udah tinggal di kosan suatu kota lain. Ryo kerja serabutan di tempat pemandian untuk menghidupi Akiko dan Suhei. Begitulah kehidupan mereka dalam pelarian men. Suatu hari Akiko nelpon ke rumah orang tuanya dan dapat kabar kalau ternyata Ujita masih hidup dan terus nyariin dia. Sontak Akiko jadi seneng dong, terus ngasih tahu hal itu ke Ryo. Karena ngerasa udah gak perlu sembunyi lagi, malamnya Ryo mutusin buat nyuri uang di kasir tempat dia kerja terus kabur bareng Akiko dan Suhei ke kota lain. Karena baru aja dapat uang dari nyuri, mereka mutusin buat tinggal di hotel nih. Mau foya-foya kecil-kecilan lah ceritanya. Karena Suhei ini anak yang berbakti, dia nurut aja nih sama ibunya. Dia gak pernah protes atau nuntut apapun ke ibunya. Bahkan di malam hari ketika mereka bobo bareng, Suhei ngeliat kalau Akiko lagi pengen enak-enak sama Ryo. Dengan pengertiannya, Suhei turun dari ranjang dan milih ke kamar mandi. Tidur.
Suatu ketika, Akiko ngajakin Sue pergi lalu nitipin kunci kamarnya ke petugas hotel yang bernama Akagawa. Di sini, Akiko baru tahu kalau hotel yang ia tempati ternyata milik orang tua Akagawa. Mulai lagi deh skill jablay Akiko ditunjukin. Dia nggodain Akagawa dengan nyuruh dia ngintipin kamarnya malam hari. Aduh, bikin gak kuat aja nih janda. Lanjut, ternyata Akiko ngajakin Sue buat ketemu ayah kandungnya. Saat itu Sue disuruh untuk minta duit ke ayahnya. Ayahnya sedih ngeliat penampilan putranya yang kelihatan gak terawat gitu kayak Cak Idin dan nawarin Sue buat tinggal sama dia. Tapi Sue nolak ajakan ayahnya itu. Setelah sukses dapat duit dari mantan suaminya, Akiko ngajakin Sue ke tempat adiknya. Masih dengan tujuan yang sama, Sue disuruh minjem duit ke tantenya. Tapi gagal men. Alhasil, Akiko marah ke Sue karena nggak bisa dapetin duit. Nggak taunya, si adik denger dan langsung nampar sambil ngelempar uang ke Akiko. Nggak disangka, tiba-tiba Akiko ngerasa kalau dia hamil gara-gara rasa mual yang dialaminya habis kena tamparan tadi. Akiko ngasih tahu kehamilannya ke Ryo, tapi mereka malah berantem dan Ryo minta Akiko buat gugurin kandungannya. Sue yang ngeliat kalau ibunya dihajar, nggak terima dan belain Akiko. Apesnya, dia malah ikut diajar juga. Puas ngelampiasin amarahnya, Ryo akhirnya mutusin buat pergi ninggalin Akiko. Fuck, cowok apaan? Habis mandi sepah dibuang. Akagawa yang ngedenger suara keributan di kamar Akiko lalu masuk dan nanyain keadaannya. Bukannya jawab, Akiko malah nyalain sebatang rokok, terus Akiko nyuruh Sue buat beli minuman di supermarket. Dan karena butuh belayan, Akiko akhirnya bercocok tanam dengan Akagawa. Selesainya nyari keringat bareng, Akagawa bikin tenda di deket hotel buat tempat tinggal Akiko dan Sue. Akiko kecewa karena si Akagawa ini gak ngizinin dia nginep di salah satu kamar hotel yang kosong. Bahkan di dalam tenda, Akiko marah ngeliat Sue yang belajar menggunakan buku pemberian dari Akagawa. Akhirnya Akiko nyuruh Sue buat minjem duit ke neneknya. Besoknya Sue ngomong ke neneknya kalau ibunya lagi hamil dan butuh duit buat biaya hidup. Bukannya ibu Akiko malah marah ngedenger cerita Sue. Dia juga kecewa dengan kelakuan anak gadisnya yang hidup gak bener. Akhirnya neneknya bilang kalau dia gak akan nganggep Akiko anaknya lagi dan melarang Sue untuk datang lagi. Ayah Akiko yang kasihan sama Sue lalu ngasih sedikit uang yang dimilikinya ke Sue. Akiko yang tahu kegagalan Sue buat minjem duit jadi marah nih men. Tapi pas Sue mau balik buat nyoba minjem lagi, Akiko ngelarang lalu meluk Sue dengan sedih. Gak tahu deh, sedih karena anaknya atau kegagalannya yang gak bisa minjem duit. Gak kerasa, udah 5 tahun berlalu. Akiko akhirnya hidup gelandangan bersama Sue dan putrinya yang bernama Fuyuka. Pas Akiko lagi tidur di bawah jembatan, datanglah 2 wanita dan 1 pria. Salah seorang wanita nyamperin dan ngeliat kondisi Akiko yang ternyata lagi demam. Mereka lalu ngebawa Akiko berobat dan ngasih tahu kalau mereka dari dinas sosial setempat. Akhirnya, petugas dinsos itu ngebawa Akiko ke tempat tinggal penerima bantuan gitu. Fuyuka seneng banget tuh pas ngeliat kasur di kamarnya. Lalu, petugas cewek dinsos yang bernama Aya ngajak Sue ke sekolah. Di sana, Sue disambut sama teman-teman kelasnya. Sementara Akiko lagi ngutil santuy di sebuah toko. Lanjut, Sue lagi ngajarin adiknya belajar di kamarnya sampai tiba-tiba ada ketukan pintu. Saat dibuka, ternyata yang nongol si Ryo. Ryo kaget dengan adanya adik Sue dan nebak kalau itu anaknya. Lalu dengan songongnya dia nyuruh Sue beliin dia makanan. Sampai akhirnya Akiko balik dan kaget ada Ryo di kamarnya. Awalnya sih dia marah, tapi mungkin karena jablay akhirnya masih nerima Ryo untuk mulai hidup bareng lagi. Singkat cerita, karena melihat kalau orang tuanya lagi berantem di dalam rumah, Ayah ngajakin Sue dan adiknya makan di restoran untuk menghindari pertengkaran ibunya. Di sana, Ayah ngobrol banyak dengan Sue. Bahkan, Ayah juga menceritakan masa lalunya kepada Sue dan menyarankannya untuk meninggalkan ibunya yang gak bener itu. Suatu hari, lagi-lagi keluarga Sue dapat masalah lagi. Kali ini gara-gara Ryo yang ditagih sama debt collector dan mutusin untuk ninggalin Akiko dan anak-anaknya lagi. Akiko yang rasa sedih karena ditinggal Ryo lagi cuma bisa nangis. 6 bulan kemudian, Sue kerja di sebuah bengkel untuk menghidupi ibu dan adiknya di sebuah kos-kosan. Dan ternyata, kebiasaan Akiko yang nyuruh anaknya ngutang masih aja berlanjut sampai sekarang.
Ibunya nyuruh Suhe minjem duit ke bosnya lagi, tapi dia gagal. Tentu aja Akiko marah. Karena gak mau ngecewain ibunya, dia mutusin buat nyari duit dengan cara nyolong di tempat dia kerja. Tapi kelakuan Suhe itu ketahuan sama bosnya. Bosnya lalu marahin Akiko karena kelakuannya yang gak bertanggung jawab ke anak-anaknya. Besoknya, bos Suhe yang bernama Matsura ngajak Akiko sekeluarga ke rumahnya. Rencananya sih, dia mau masakin buat mereka. Tapi ngupas kentang aja gak bisa, lah apalagi masak. Melihat itu, Akiko nawarin diri buat masak. Dan dari kejadian inilah akhirnya Matsura ngasih kerjaan ke Akiko sebagai cleaning service di kantornya. Suatu ketika, Akiko lagi asik ngudut di depan kantor tepat pas Matsura lagi balik ke kantor. Akiko masuk lagi dan mulai beresin meja kerja di kantor itu, terus nyamperin ke ruang kerja Matsura. Awalnya sih mereka berdua cuma saling pandang. Terus Matsura mulai nyamperin ke arah Akiko dan terjadilah ritual penanaman benih di sana. Kelar main, Akiko ngebuka pesan dari Ryo yang berisi kalau dia bakal dibunuh sama penagih utang jika sampai besok nggak bisa ngelunasin utangnya sebesar 500.000 yen. Akiko yang berpikiran sempit lalu nyuruh Suhe buat ngelakuin hal yang gak masuk akal. Dan Suhe tetap aja nurut. Mulai dari nyuri uang di brankas bosnya, kabur dari tempat tinggal barunya, sampai-sampai ngerampok rumah orang tua Akiko yang juga kakek dan nenek Suhe. Bahkan nyuruh ngebunuh mereka berdua. Singkat cerita, 5 bulan kemudian akhirnya pengadilan memutuskan hukuman Akiko selama 2,5 tahun penjara dengan masa penangguhan 3 tahun. Sedangkan Suhe dihukum selama 12 tahun penjara. Suatu hari, Ayah menjenguk Suhe di tahanan. Suhe nanyain keadaan adiknya dan Ayah ngasih tahu kalau sekarang adiknya berada di panti asuhan dalam keadaan baik-baik aja. Ayah sedih ngelihat keadaan Suhe yang harus mendekam di penjara selama 12 tahun. Dia minta Suhe untuk menjelaskan alasan dia sebenarnya ngelakuin perbuatan itu. Disinilah akhirnya terungkap. Suhe ngasih tahu Ayah kalau dia cinta banget sama ibunya. Gak tahu cinta sebagai anak atau perasaan cinta ke lawan jenis. Inilah yang membuat Suhe gak pernah nolak permintaan dari ibunya. Mendengar pengakuan Suhe, Ayah langsung nyampein ke Akiko dan bilang kalau film udah kelar. Gak tahu deh mau komen apaan. Speechless dah memang ngeliat sosok ibu yang kayak gitu ke anaknya. Yang jelas ini adalah salah satu contoh buruk yang gak patut untuk kalian tiru ya bocil. Seberbakti-berbaktinya kita sama orang tua, kita juga masih punya akal untuk tidak menuruti permintaan yang melanggar norma-norma sosial. Semoga kalian tinggal dalam kasih sayang keluarga ya permen. Oke, seperti biasa buat para jomblo, segera temukan jodohmu karena daging yang terbelah rasanya lebih nikmat daripada telapak tanganmu. Dan kalau ada yang request film untuk diulas, bisa kalian tulis di komentar ya. Bye.